Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Suci hari ini. Nah, kita akan mulai sekolah minggu online lagi ya. Sebelumnya kita mau berdoa dulu. Ayo kita berdoa yuk. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami mengucap syukur atas segala berkat Tuhan kepada kami. Hari ini kami mau sekolah minggu. Tuhan tolong kami, sertai kami dalam memuji Tuhan, dan kami belajar firman Tuhan bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk berkat-Mu kepada kami dan kepada keluarga kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, sekarang kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Kita mau naikkan satu pujian. Oke, kita nyanyikan sama-sama ya. Adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita. Kita mau mengatakan pada Tuhan, Tuhan kami siap dibentuk sesuai dengan kehendak Tuhan. Yuk kita nyanyikan lagu Bagaikan Bejana Siap Dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu,
Halo adik-adik, senang ya bisa kembali belajar firman Tuhan dalam kelas sekolah minggu kita hari ini. Oh ya adik-adik, kakak mau tanya, siapa yang tahu bangunan ini? Atau ada di mana bangunan ini? Ya, bangunan ini bernama Colosseum yang ada di kota Roma, Italia. Nah, gimana kalau adik-adik kalian diutus ke Roma? Mau nggak? Kalau kakak sih pasti mau banget. Nah, tapi gimana kalau kondisinya kayak gini nih misalnya. Kalian ke Romanya itu naik kapal dan nanti akan menghadapi badai yang sangat besar. Terus, kalau udah nyampe di Roma, kalian itu akan ditangkap. Gimana? Masih mau nggak? Kakak sendiri kalau tahu perjalanannya kayak gitu ya pasti nolak lah ya. Tapi kalian tahu nggak, ada yang berbeda dari bapak yang satu ini. Siapakah dia? Dia adalah Rasul Paulus. Nah, hari ini kita akan belajar tentang Rasul Paulus yang tercatat dalam Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 27 yang berbunyi, ketika masa 7 hari sudah hampir berakhir, orang-orang Yahudi yang datang dari Asia melihat Paulus di dalam bait Allah, lalu mereka menghasut rakyat dan menangkap dia. Rupanya saat itu Paulus sedang berada di bait Allah di kota Yerusalem, dan orang-orang Yahudi yang melihat Paulus, kemudian mereka menghasut rakyat dan menangkap dia. Namun dalam kitab Kisah Para Rasul 23 ayat 11 dikatakan, pada malam berikutnya Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma. Tuhan mempunyai tujuan dengan kepergian Paulus ke Roma. Di samping untuk melakukan sidang banding ke Kaisar, Tuhan juga mengutusnya untuk bersaksi di sana. Dan Paulus pun taat. Dan mulailah perjalanan Paulus menuju Roma dengan berlayar menggunakan kapal. Di tengah perjalanan itu, Paulus harus menghadapi badai yang sangat hebat selama berhari-hari, hingga seluruh awak kapal itu menjadi sangat takut, sampai akhirnya kapal yang mereka tumpangi itu pun karam. Tetapi Paulus tetap Tuhan pelihara, Tuhan selamatkan dia, hingga akhirnya Paulus boleh tiba di kota Roma. Nah adik-adik, selama perjalanan tadi dimulai saat Paulus ditangkap, ia sama sekali tidak melawan. Ya, kemudian saat dia dibawa menuju ke Roma dengan kapal, saat karam pun Paulus tidak melarikan diri. Apa yang menyebabkan Paulus bisa bertahan? Ya, Paulus bisa bertahan karena ia taat kepada Tuhan. Dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 23 dikatakan, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Paulus tetap taat karena ia tahu bahwa ketika Tuhan mengutusnya untuk memberitakan Injil, pasti ada tantangan yang harus dia hadapi. Dan yang harus dia lakukan adalah tetap taat kepada Tuhan. Yang kedua adalah Paulus percaya. Di pasal 23 ayat 11 tadi, Tuhan datang pada Paulus dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu. Nah, Paulus percaya ketika Tuhan bilang, kuatkan hatimu dan pergi ke Roma, itu berarti Tuhan juga akan menuntunnya, bukan? Percayalah bahwa ketika Tuhan mengutus, Tuhan pasti akan menuntun kita. Selain taat dan percaya kepada Tuhan, yang mendorong Paulus untuk tetap melakukan perjalanan ke Roma, yaitu ia mau menjadi saksi tentang Yesus Kristus kepada orang-orang di sana. Jika kita membaca di Kisah Para Rasul 28 ayat 30, dikatakan, dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu, ia menerima semua orang yang datang kepadanya. Dan di ayat 31, dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa, ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Nah adik-adik, melalui firman Tuhan hari ini, kita diingatkan kembali bahwa apapun tantangan yang kita hadapi, sikap kita adalah taat dan percaya kepada Tuhan. Sehingga hasilnya adalah kita menjadi berkat dan kesaksian bagi orang-orang di sekitar kita. Bukan hal yang gampang memang. Oleh karena itu kita harus minta pertolongan dari Tuhan untuk bisa melakukannya. Paulus bisa melakukannya semua itu juga karena pertolongan dari Tuhan dan ia percaya kepadanya. Adik-adik, mari kita berdoa. Tidak mudah Tuhan untuk tetap percaya dan taat kepadamu di tengah kondisi yang tidak menyenangkan. Tapi kami mohon Tuhan, Engkau mau tolong kami agar kami boleh tetap percaya dan tetap taat kepadamu Tuhan, sehingga kami boleh menyaksikan Engkau kepada orang-orang di sekitar kami.
Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang waktunya kita memberikan persembahan untuk Tuhan sebagai ucapan syukur kita atas berkat Tuhan kepada kita. Bersyukur, bila bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala berkat-Mu pada kami. Sekarang Tuhan, terimalah persembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita sudah belajar dari firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Daniel tadi tentang pelayanan Paulus. Kita lihat Paulus itu orang yang percaya pada Tuhan, tidak kenal lelah melayani Tuhan. Kami belajar dari pelayanan Paulus dan Tuhan menguatkan kami sehingga kami boleh tetap melayani adik-adik, kami boleh tetap membuat video sekolah minggu setiap minggu. Itu cuma karena kekuatan dari Tuhan. Nah, Kak Suci mau ajak kalian sama-sama untuk melayani Tuhan melalui video sekolah minggu. Kalian bisa membantu membuat video rekaman pujian atau membuat video rekaman mengajak teman-teman membawa persembahan. Itu adalah bentuk pelayanan-pelayanan yang bisa kita lakukan. Jangan lelah melayani Tuhan. Seperti lagu ini, kita nyanyikan sebagai lagu respon kita. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang, tiada lelah bekerja bersamaku Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita. Jangan lupa tetap melakukan protokol kesehatan ya.